Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyebutkan lebih dari itu, bahkan sampai 3 tahun, Rasulullah menerima wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Kemudian sejak Rasulullah menerima wahyu yang pertama dan yang kedua sampai 3 tahun lamanya, Rasulullah tidak disuruh untuk menyampaikan dakwah kepada siapapun kecuali orang-orang yang berada sangat dekat dengan beliau. Dia curhat Rasulullah kepada mereka. Assalamualaikum, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره، وارزقنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat subuh di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai bersama. Bertemu kembali kita pada pengajian As-Sirah An-Nabawiyah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada pembahasan Rasulullah SAW menerima wahyu, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian kita juga sudah menceritakan setelah Rasulullah menerima wahyu yang pertama Iqra, selang beberapa hari kemudian, ada yang menyebutkan 10 hari, tapi ada yang menyebutkan lebih dari itu, bahkan sampai 3 tahun, Rasulullah menerima wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Muddathir. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, warrujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa lirabbika fasbir. Kemudian
Sejak Rasulullah menerima wahyu yang pertama dan yang kedua, sampai 3 tahun lamanya, Rasulullah tidak disuruh untuk menyampaikan dakwah kepada siapapun, kecuali orang-orang yang berada sangat dekat dengan beliau. Dia curhat Rasulullah kepada mereka, seperti Rasulullah curhat kepada Khadijah, kepada Abu Bakar Siddiq. Itu selama 3 tahun. Kemudian setelah 3 tahun lamanya, Rasulullah diperintahkan oleh Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikan kabar peringatan terhadap saudara-saudara dekatmu. Itu setelah 3 tahun Rasulullah diangkat menjadi nabi, maka Rasulullah mengumpulkan saudara-saudara dekatnya di Bukit Safa, kemudian mengajak mereka untuk masuk Islam. Itu khusus untuk keluarga-keluarga beliau. Kemudian ada yang menerima, ada yang menolak, dan salah satu yang menolak adalah Abu Lahab. Lalu Rasulullah SAW tetap memilih jalan untuk menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Maka Rasulullah berdakwah di sebuah rumah yang disebut dengan rumah Darul Arqam. Posisi rumah ini itu tepat berada di dekat Bukit Safa. Berarti kalau kita lihat, sangat dekat sekali dengan Masjidil Haram, sangat dekat sekali dengan Ka'bah Al-Musharrafah. Berarti sangat dekat dengan kerumunan orang banyak. Berada di pusat kota Mekah, itu sentralnya adalah Ka'bah Al-Musharrafah, Bukit Safa. Disebutkan kenapa Rasulullah memilih tempat itu? Karena tempat itu adalah tempat yang cocok untuk dijadikan tempat untuk beliau mengajar para sahabat yang sudah masuk Islam. Dianalisa oleh beberapa orang, walaupun tempat itu berada di pusat kota Mekah, dekat sekali dengan Ka'bah Al-Musharrafah, tetapi ada kalanya pada saat seseorang memilih sebuah tempat, itu ada pertimbangan tempat itu tidak menjadi tempat yang mencurigakan. Makanya Rasulullah memilih tempat itu. Ya, tempat itu berada di pusat kota Mekah. Karena kedudukannya, keberadaannya di dekat kota Mekah, di dekat Ka'bah Al-Musharrafah, maka masyarakat Quraisy, kafir-kafir Quraisy berpikir, enggak mungkinlah Muhammad menjadikan tempat dakwahnya itu di pinggir Ka'bah, itu kan tempat keramaian. Justru karena mereka berpikir demikian, maka menipiskan kecurigaan bahwa tempat itu dijadikan tempat Rasulullah untuk berdakwah. Itu salah satu sebab yang disebutkan bahwa Rasulullah memilih tempat itu, karena tempat itu walaupun dekat dengan pusat kota, dekat dengan Ka'bah, dekat dengan Masjidil Haram, tapi dia tidak menjadikan kecurigaan dari kalangan masyarakat Quraisy. Tetapi kalau Rasulullah memilih tempat yang jauh,
yang terkesan tempat persembunyian, maka kecurigaan mereka lebih bertambah. Ada yang menyebutkan demikian. Hadirin Allah, setelah Rasulullah diperintahkan oleh Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, wa anzir ashiratakal aqrabin, wasna' bima tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan, wa a'rid 'anil jahilin, dan jangan peduli dengan orang-orang yang menolakmu dari kalangan orang jahiliyah. Maka Rasulullah secara pribadi, ini tidak secara umum, Rasulullah secara pribadi karena perintah Allah, wasna' bima tu'mar, lakukan apa yang ditugaskan kepadamu. Salah satu yang ditugaskan kepada Rasulullah adalah mengerjakan salat. Mungkin ada yang bertanya, bukankah salat itu diwajibkan ketika peristiwa Isra Mi'raj? Dan peristiwa Isra Mi'raj itu masih lama. Ada yang menyebutkan tahun ke-10 kenabian. Ada yang menyebutkan sudah dekat dengan waktu hijrah. Ada banyak pendapat tentang tahun kejadian Isra Mi'raj, yang di situ Rasulullah diangkat ke langit dan diwajibkan salat sebanyak 5 waktu. Kenapa kok ada salat sebelum itu? Ternyata di dalam referensi sirah ada salat sebelum salat yang diwajibkan pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Tapi bukan salat 5 waktu. Salat 2 waktu. Salat sebelum matahari terbit dan salat sebelum matahari tenggelam. Jadi umpamanya sekarang salat subuh dan salat asar. Dan itulah salat yang diperintahkan kepada Rasulullah dan para sahabat pada saat itu untuk dikerjakan. Untuk sahabat-sahabat Nabi, ketika mereka kedatangan waktu salat ini, mereka datang ke tempat persembunyian mereka. Disebutkan dalam kitab ini, mereka datang ke Syi'ab. Apa itu Syi'ab? Lereng-lereng gunung untuk melakukan salat. Dan khusus untuk Rasulullah SAW, fasna' bima tu'mar, lakukan apa yang dikerjakan. Maka Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau setiap datang waktu salat, yaitu salat sebelum matahari terbit dan salat sebelum matahari tenggelam. Datang ke Ka'bah, datang ke Masjidil Haram dan melakukan salat di hadapan masyarakat Quraisy semuanya. Dan ini hanya khusus dilakukan oleh Rasulullah SAW. Akibat dari tindakan Rasulullah seperti ini, maka Rasulullah SAW menerima cobaan yang banyak dari kafir-kafir Quraisy. Di antara cobaan yang diterima oleh Rasulullah SAW adalah Rasulullah pernah satu ketika di dalam salat beliau datang seorang kafir Quraisy yang bernama Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id ini, ketika kita telusuri nasab dia ini, ternyata ketemu dengan Rasulullah di kakek Rasulullah, yaitu yang bernama Abdul Manaf. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Kemudian Uqbah bin Abi Mu'id ini, Uqbah bin Abi Mu'id, kemudian bin Zakwan bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bin Qusay. Jadi ketemu
pada kakek yang sama dan tinggal sangat dekat dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth ini? Ada dua riwayat yang menceritakan tentang kekejaman Uqbah bin Abi Mu'ayth ini, padahal masih ada hubungan kekerabatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Abu Lahab juga, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uqbah bin Abi Mu'ayth ini pernah mencekik Nabi dengan menggunakan kain pada saat Nabi sedang salat. Datang dari belakang Nabi, mengambil selendang kain, kemudian mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Rasulullah sedang salat, dicekik dari belakang menggunakan kain. Begitulah yang dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth terhadap diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian riwayat yang kedua tentang kekejaman Uqbah bin Abi Mu'ayth ini. Pada saat Nabi sedang sujud, kemudian sekelompok pembesar-pembesar Quraisy mengatakan kepada Uqbah, mengatakan sesama mereka, siapa di antara kita yang mau mengambil perut onta yang baru disembelih yang ada di desa sana? Maka Uqbah bin Abi Mu'ayth yang mengangkat tangan, saya yang akan ngambil. Jadi Uqbah bin Abi Mu'ayth datang mengambil perut onta yang enggak dimakan itu, kemudian dibawa ke dekat Nabi salat, kemudian ditaruh pada saat Nabi sedang sujud. Disebutkan Rasulullah SAW tidak bisa bergerak ketika bangkai itu ditaruh di atas punggung beliau, sampai datang anak beliau Fatimah, anak gadis beliau, datang menyingkirkan perut onta yang ditaruh oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth di atas punggung beliau. Maka Rasulullah SAW terhadap tindakan Uqbah bin Abi Mu'ayth, Rasulullah meminta kepada Allah, Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'ayth, Allahumma alaika bi Abi Jahlin, Allahumma alaika bi Umayyah bin Khalaf. Ada 7 orang yang Rasulullah sebutkan. Ya Allah, saya serahkan kepadamu untuk memberikan sesuai dengan apa yang mereka lakukan kepada saya. Sebutkan 7 orang oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Uqbah bin Abi Mu'ayth. Adapun Abi Jahal akhirnya mendapat apa yang didoakan oleh Rasulullah, yaitu dibunuh oleh para sahabat pada saat terjadi perang Badar. Bahkan Abdullah ibnu Mas'ud, ya, Abdullah ibnu Mas'ud ini adalah seorang pengembala kambing di kalangan masyarakat Quraisy, karena dia bukan dari kabilah Quraisy, dari kabilah Huzail, artinya suku yang tidak setinggi suku Quraisy, dan dia ditugaskan oleh masyarakat Quraisy atau mengambil upah kepada masyarakat Quraisy untuk mengembala kambing. Abu Jahal sosok yang sangat luar biasa di mata masyarakat Quraisy. Pada saat terjadi perang Badar, ketika Abu Jahal sudah tersungkur ke atas tanah, datang Abdullah bin Mas'ud melompat-lompat di atas dada Abu Jahal, tokoh masyarakat yang luar biasa, yang datang seorang pengembala kambing, melompat-lompat di atas dada tokoh itu. Itu cara Allah untuk menghinakan Abu Jahal itu. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat yang kemudian masuk Islam. Waktu peristiwa perang Badar sudah masuk Islam dan membunuh Abu Jahal. Kemudian Uqbah bin Abi Mu'ayth tidak terbunuh dalam medan peperangan, tapi ditangkap oleh para sahabat, kemudian
kemudian dibawa kepada Rasulullah SAW. Di dalam perjalanan dari Badar menuju Al-Madinah Al-Munawwarah, maka Rasulullah mendudukkan tawanan-tawanan perang dan menyeleksi kembali siapa yang bisa dipertahankan dan siapa yang harus dibunuh. Maka Rasulullah SAW memilah-milah, mengelompokkan tawanan-tawanan itu, dan Uqbah bin Abi Mu'ayth ini dipisahkan dari rombongan yang lain. Kenapa? Karena ini penjahat perang, bukan tawanan biasa. Maka dijatuhkan oleh Rasulullah terhadap Uqbah bin Abi Mu'ayth hukuman pancung, dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib untuk memotong lehernya. Itu Uqbah bin Abi Mu'ayth. Rasulullah adalah Nabiyur Rahmah, ya, rahmatan lil alamin. Tapi Rasulullah SAW, Nabi kita itu, dalam momen tertentu, dalam kondisi tertentu, yang tidak menuntutkan di situ rahmah, Rasulullah terapkan sesuai dengan hukum yang layak bagi mereka-mereka sebagai penjahat perang seperti Uqbah bin Abi Mu'ayth. Terlihat kejam, tapi memang itu yang sangat sesuai. Maka Rasulullah SAW adalah sosok Nabi kita yang sangat seimbang. Kadang Rasulullah terlihat sangat rahmah, sangat kasih sayang. Bahkan Uqbah bin Abi Mu'ayth ini ketika dipisahkan dari rombongannya sebagai tawanan perang dan mengetahui dia akan dibunuh oleh Rasulullah, mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, bagaimana dengan anak-anak saya?" Ini lobi terakhir ketika dia mau dibunuh. Bagaimana anak-anak saya masih kecil-kecil? Maka Rasulullah tetap menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang pernah dia lakukan terhadap diri Nabi SAW. Kemudian Rasulullah juga mendapat perlakuan yang mirip seperti yang dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth, yaitu dari Abu Jahal. Juga pada saat Rasulullah sedang salat, Abu Jahal datang ingin melakukan sesuatu terhadap diri Nabi. Lalu datang malaikat menampakkan, ada riwayat menampakkan mulut onta yang besar, ada riwayat menampakkan api neraka, sehingga terhalang Abu Jahal untuk menyentuh diri Nabi SAW. Sehingga Rasulullah mengatakan setelah salat, kalau tadi dia mendekat, maka dia akan dihabisi oleh apa tadi yang diperlihatkan oleh malaikat itu. Hadirin mata Allah, itu tentang diri Nabi SAW, yang beliau melakukan ibadah tidak dalam bentuk sembunyi-sembunyi sebagaimana dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain. Dan Rasulullah SAW tidak meminta kepada para sahabat untuk melakukan seperti yang beliau lakukan. Beliau terang-terangan, karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Perlu dicontohkan, perlu diperlihatkan, perlu ditontonkan. Walaupun risiko yang harus beliau terima. Akan tetapi terhadap orang lain, Rasulullah tidak pernah menyuruh para sahabat untuk kalian harus salat di hadapan khalayak ramai seperti yang saya lakukan. Tidak seperti itu. Bahkan Rasulullah SAW di tahun kelima, ketika para sahabat Nabi harus menerima risiko seperti yang diterima oleh Nabi SAW, bahkan lebih, apalagi mereka yang berasal dari kalangan masyarakat bawah seperti Bilal bin Rabah, seperti Suhaib Ar-Rumi, seperti beberapa masyarakat yang lemah pada saat itu. Khabbab yang diperlakukan oleh tuan perempuannya Ummu Ammar. Khabbab ini seorang budak yang dimiliki oleh seorang wanita yang bernama Ummu Ammar. Terima kasih.